Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 25 Q&A session bersama Arga dari Creative Trader di sini. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Ada banyak pertanyaan menarik, ada yang membahas tentang kondisi IHSG saat ini, ada yang membahas tentang bagaimana ciri-ciri transisi antara ketika terjadi perpindahan dari bandar asing ke bandar lokal. Juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa kegunaan saham setelah dia IPO bagi emitennya. Juga ada yang nanya tentang kasus Pak Beni Cokro yang kemungkinan akan dihukum berat dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seperti biasa saya akan mulai timer 25 menit untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Halo Bang Arga, salam kenal. Semoga Bang Arga sehat dan selalu dilindungi. Amin. Izin Abang, saya seorang newbie. Tolong jelaskan di video YouTube berikutnya bagaimana emiten saham di BEI mendapat keuntungan dari transaksi jual beli sahamnya yang beredar setelah IPO. Jika jawabannya tidak ada, lalu bagaimana pemilik emiten membayar sewa dan lain-lain di BEI setiap kuartal atau per tahun? Bagaimana pemilik membayar bandar? Oke. Basically setelah IPO memang perusahaan dalam hal ini perusahaan, si manajemen perusahaan tentunya sudah nggak punya peran serta lagi, jadi nggak diuntungkan. Kalau kita untung di saham itu, misalnya saya untung di saham BCA, kan bukan berarti saya harus setor ke manajemen BCA-nya, ke banknya saya setor secuan kayak gitu kan enggak. Jadi basically untuk manajemen perusahaan tentunya nggak ada untungnya lagi. Tapi jangan lupa kan perusahaan itu seringkali didirikan oleh ownernya, oleh pendirinya sebelum dia dijual ke publik. Ownernya sebagai pemegang saham besar tentunya biasanya punya posisi sebagai komisaris dan lain-lain. Dan ownernya tentunya punya kepentingan sahamnya tetap ada di bursa. Atau bisa pula kalau ownernya nggak mau kelihatan namanya, dia bisa buat perusahaan lain, perusahaan itu yang beli sahamnya dimiliki oleh PT misalnya, itu pun bisa. Tapi intinya kepentingan owner supaya sahamnya tetap liquid, sahamnya tetap dijual, itu tetap ada. Itu satu. Jadi ada kepentingan itu, tapi tentunya dengan catatan kalau mereka pemiliknya atau keluarga pemiliknya masih memiliki saham tersebut dalam jumlah besar dan masih punya kepentingan tuh. Kalau harga sahamnya naik, harga sahamnya turun dan lain-lain. Bisa juga harga sahamnya dinaikkan misalnya untuk di repo, untuk di lain-lain, sehingga perusahaan atau ownernya bisa dapat keuntungan dari harga sahamnya yang bergerak naik. Itu pun bisa. Tapi tentunya kalau sahamnya sudah disebar ke publik dalam jumlah sangat besar, ownernya nggak punya kepentingan lagi, tentunya nggak menguntungkan bagi banyak perusahaan untuk tetap seperti dibahas ini kritis banget pemikirannya untuk membayar sewa karena cukup mahal, bisa 1M tergantung market cap, tapi biaya listing, biaya lain, biaya urus laporan keuangan, audit dan lain-lain itu mahal setiap tahunnya. Jadi kalau nggak ada kepentingan untuk ngegoreng, untuk ngerepo, atau kepentingan dari owner atau komisaris perusahaan yang akan menekan direksi, karena kan bayarnya pakai uang operasional kan, uang operasional perusahaan tentunya ya nggak usah dilapor lagi, laporan keuangannya nggak usah dijaga lagi, ya paling nanti delisting kayak gitu. Yang delisting atau ya dibiarkan tidur, disuspend bertahun-tahun. Saya kenal salah satu owner, saya baru kenal, saya tahu dia orang kaya. Cuman ketika saya ngobrol-ngobrol, saya bilang saya punya tuh itu satu, tapi udah nggak dia urus. Dia udah nggak urus, ternyata dia komisaris utama di salah satu perusahaan deh. Saya baru tahu dia punya perusahaan itu TBK dan udah nggak diurus bertahun-tahun. Yang ya udah dia nggak sedang ada kepentingan lagi, ya tidur. Nggak, udah disuspend bertahun-tahun karena malas bayar. Jadi itu ada. Kalau pemilik membayar bandar, ya tentunya kalau ada kepentingan lah. Misalnya mereka mau keluar,
mereka punya saham misalnya sejumlah ini mau dikeluarin, ya butuh sutradara untuk memancing retail supaya beli sahamnya, membuat sahamnya menarik. Di situ baru nyewa bandar. Kalau nggak ada kepentingan, buat apa nyewa bandar? Kalau cuma memaintain harga, tebelin di bid, itu nggak perlu bandar. Orang biasa, broker biasa bisa kayak gitu. Pertanyaan yang sangat bagus, apalagi ditanyakan seorang newbie. Oke, lanjut. Dari ini juga di Instagram. Ini tentang perubahan broker retail ya. Ini post tentang bandar bertopeng retail yang kami membahas di Instagram kami tentang semakin banyaknya penggunaan bandar menggunakan retail. Ini pertanyaannya, apa ini juga salah satu strategi bandar untuk mengecoh retail? Apa ini bisa diartikan kalau semakin banyak retail yang melek tentang market maker, sehingga bandar juga harus beradaptasi dan berkamuflasi? Atau hanya karena broker yang dipakai bandar lagi bermasalah saja? Mungkinkah broker yang biasa dipakai retail, broker BR, saya nggak tahu, yang dimasuki bandar dijanjikan sesuatu, semisal biaya transaksi lebih murah daripada retail, minta pencerahannya dong. Oke, ini membahas tentang transisi bandar, banyaknya indikasi yang kami lihat transisi bandar masuk ke YP. Apakah ini karena banyaknya bandar beradaptasi dan karena melihat banyaknya retail yang paham tentang bandarmologi? Ada mungkin unsur itu, tapi kalau melihat transisinya sampai detik ini, saya nggak melihat itu sebagai unsur yang cukup besar, efek yang cukup besar, karena menurut saya lebih ke broker lamanya, broker kan mayoritas di bursa kita kan broker sebenarnya dibuat buat bandar, bukan buat retail. Broker lamanya sedang masalah, mungkin kena kasus, masalah likuiditas, dan lain-lain. Akhirnya brokernya pindah, dan beberapa pemain tampaknya, beberapa broker ya, nggak hanya YP, beberapa broker tampaknya dia punya daya tarik tersendiri kayak gitu. Karena ini pandemik, saya belum bisa cari informasi, karena kadang-kadang saya ke Jakarta, ngopi sama ini, ngobrol-ngobrol aja kayak gitu dengan orang market yang maksud saya yang berpartisipasi di market ya, bukan analis atau lain-lain gitu. Saya ngobrol sama orang-orang market dan sering dapat informasi, cuma saya nggak tahu karena kami melihat ada sekitar 4 atau 5 broker yang naik down transaksinya, salah satunya YP. Dan saya lihat itu dimasukin bandar. Apakah dia ngasih fee dan lain-lain? Oh pasti. Fee itu beda orang, beda fee, beda modal, beda fee. Apalagi kalau bandar dan transaksi sangat besar, fee-nya pun tentunya akan sangat rendah. Itu pasti. Cuman seringkali broker retail nggak bisa bersaing dengan broker bandar dari sisi fee, margin, dan lain-lain. Itu detailnya dibahas di workshop bandarmologi sih. Jadi ada alasannya memang kenapa mayoritas bandar lebih prefer pakai broker bandar. Itu ada alasannya yang so far menurut saya itu masih jauh lebih kuat daripada alasan buat saya masuk retail buat mengecoh retail. Seperti itu. Jadi ada alasannya sebenarnya. Pak Syandi Wagien, Pak Arga, apakah mungkin saham yang di bandar asing mulai dipindah tangan ke bandar lokal? Karena ada beberapa saham yang persentase kepemilikan asingnya berkurang, namun persentase kepemilikan retailnya tidak bertambah. Oke, saya jawab yang belakangnya dulu. Ada saham yang persentase kepemilikan, ini detail banget analisanya. Jadi ada saham-saham yang kalau dilihat mungkin dari data KSEI, persentase kepemilikan asingnya berkurang, tapi pindahnya ke institusi lokal, bukan ke retail individual kayak kita, individual lokal. Jadi pindahnya ke situ. Kalau itu yang terjadi dan kepemilikan retail nggak bergerak sama sekali, biasanya itu cuma pindah tangan. Jadi sesama big player lah. Kadang-kadang orang yang sama, kadang-kadang dia punya satu perusahaan di luar negeri, satu perusahaan di lokal. Waktu tax amnesty banyak terjadi seperti itu, pindah-pindah aset itu biasa. Tapi otaknya biasa orang-orang lokal, itu jarang terjadi di saham-saham yang benar-benar dibandari asing. Cuma kalau itu pun terjadi, salah satu indikasi lain yang Anda harus perhatikan, kalau memang ada transisi dari bandar asing ke bandar lokal, tapi retailnya nggak ada, adalah partisipasinya. Apa benar partisipasi asingnya tadinya besar jadi kecil? Kalau itu benar, berarti memang ada indikasi transisi. Jadi perpindahan kepemilikan itu sinyal awal dikonfirmasi dengan partisipasinya.
Misalnya sebelumnya saham ini 40%-nya yang trading asing, sekarang tinggal 11. Itu berarti ciri-ciri ada perpindahan perpindahan bandar dari bandar asing ke bandar lokal. Saya bisa kasih contoh saham Pegas, seingat saya. Saham Pegas. Nah, ini. Jadi di bawah ini ada partisipasinya. Jadi Pegas, bagi yang masih baru mungkin nggak tahu, tahun 2014 lalu waktu masih dibandarin asing itu kepemilikan Pegas itu harganya masih 6.000. Cuman kalau Anda lihat ini grafik foreign flow-nya terus bergerak turun, naik sebentar, turun lagi, dan turun lagi. Sekarang udah tinggal 1.000. Jadi udah turun dari 6.000 ke 1.000. Ini berarti pergerakan ini menunjukkan kepemilikan yang asing yang terus berkurang. Di sini hal lain yang menunjukkan saham dibandari asing adalah Anda bisa lihat partisipasinya. Anda lihat kalau di bawah sini, kalau kelihatan, ini partisipasi asing di saham Pegas 54%, 51%, jadi jelas saham yang dibandari asing. Tapi dia terus turun, sekarang tinggal 11%. Sekarang tinggal, saya kecilin dulu, nggak kelihatan. Sekarang tinggal 11%-an. Kayak gini Anda lihat di sini sih. 11%, tinggal 11%. Jadi ini salah satu contoh saham yang transisinya, yang sudah ada transisi dari sebelumnya dibandarin asing, waktu harganya 6.000, sekarang asing terus jualan, dibandarin lokal. Kita lihat di sini pun, harga sahamnya naik, asing terus jualan. Karena pemain lokal udah cukup kuat di sini untuk menaikkan harga. Karena partisipasinya pun tinggal 12%. Semakin lama semakin turun. Kayak gitu partisipasinya. Kalau kita lihat dari kepemilikannya juga, misalnya ini kepemilikan lokal di Pegas. Nah, ini waktu harganya 6.000, kepemilikan individualnya di misal 2014 akhir, itu cuma 1,5%. Retail lokal individual, kepemilikan lokalnya cuma 18%. Jadi ini jelas masih saham yang dibandari asing dan kepemilikan asing besar. Anda lihat di sini pelan-pelan semua grafiknya naik. Corporate-nya naik, reksadana-nya naik, dan lain-lain. Sekarang kepemilikan lokal di bulan September kemarin, kepemilikan lokal total udah retail udah 25%, dari 1% pindah ke 25%. Jadi udah besar banget saham yang dijual asing ke retail. Kepemilikan lokalnya total udah 53%. Jadi inilah ciri-ciri terjadi transisi antara bandar asing ke bandar lokal. Biasanya nggak sebentar. Dan ya waktu di bandari asing Pegas harganya 6.000, sekarang di bandarin lokal di 1.000-an. Jadi saya pribadi lebih prefer saham yang di bandari asing kalau bisa terus dipegang asing, biar harganya pun lebih enak naik. Seperti itu. Lanjut, saya udah kelamaan. Dari Pak Advento Abdil, Bang Arga mau nanya, dari penjelasan Abang kita memang bisa simpulkan dalam jangka waktu yang panjang asing akan tarik uangnya dari bursa saham, makanya dia jaga IHSG agar jualnya untung. Di sisi lain Abang juga jelaskan hubungan ekonomi dan bursa saham sudah terputus sejak COVID. Menurut Abang, kalau kondisi kesehatan sudah kondusif dan implementasi Omnibus Law sudah berjalan dan dampaknya ke sektor real nyata bagi iklim investasi, akankah investor asing juga cenderung masuk lagi ke bursa atau fokus jualan? Wah, itu saya nggak tahu sih. Yang pasti faktor Omnibus Law saya coret aja, menurut saya nggak terlalu penting. Cuman yang besar tentunya kondisi kesehatan kondusif. Ya saya nggak tahu sih kayak gitu. Cuma kemungkinan sih di gathering kemarin saya bahas, kemungkinan ada potensi market akan at least balik 50%-nya seperti dulu. Nggak cuek banget sama kondisi real seperti sekarang. Jadi masih ada hubungannya karena ya udah nggak bisa lagi jadi tempat pelarian dari investasi setelah kondisi COVID ini. Jadi main-main berita bagus, berita buruk itu bisa jadi mainan buat bandar asing baik bandar lokal. Karena kita tahu main-mainin itu seru kan. Bagi yang ini nggak tahu, hari ini karena ada berita merger bank syariah, 3 bank syariah di merger, saham bank terbang, saham syariah terbang. Even nggak di merger sekalian.
Karena menggoreng momentum itu lebih enak buat bandar, baik buat menerbangkan harganya atau buat jualan. Jualan di harga tinggi. Jadi menurut saya kedepannya mungkin bisa lebih ke arah situ. Cuman let's see lah kayak gitu. Apakah asing? Cuma asing masuk lagi atau enggak terserah mereka sih. Nggak harus nunggu vaksin, nggak harus nunggu ini. Nggak harus nunggu, mungkin dia akan nunggu vaksin tapi nggak ada hubungannya dengan Omnibus Law. Kita lanjutan. Encyclopedia. Pak Arga, bagaimana trading for living? Apa saja yang bisa membuatnya berhasil? Seseorang yang baru di PHK dan berkeinginan mengubah pesangon menjadi modal untuk trading for living. Semoga dijawab. Sehat selalu. God bless you. Waktu saya udah singkat, menurut saya ini pertanyaan yang sangat penting, saya coba, mungkin saya akan coba buat video tentang ini, tentang trading for living ini biar bisa ditonton lebih enak, biar ini mungkin saya buat video singkat khusus buat menjawab pertanyaan ini, karena menurut saya ini keputusan penting, dan kalau saya boleh ngasih saran ke Pak NCDO ini, kalau boleh ngasih saran, sebaiknya jangan lakukan dulu uang PHK langsung di trading saham dalam saat ini kayak gitu. Tapi saya janji saya akan buat jawaban yang lebih mendalam tentang pertanyaan ini. Pertanyaan dari Pak Vincent Agri. Nah ini kata Pak Arga jangan masuk terlalu oversize, nanti dihajar. Dari pernyataan tersebut seharusnya nyopet itu masuknya berapa Pak? Biar pada tahu yang lainnya nih, yang lain nih. Gimana ya? Ini sebenarnya pembahasan di workshop bandarmologi, cuma saya nggak enak dengan alumni kalau saya share. Dalam jumlah wajar aja lah. Jadi kalau bisa, kalau Anda beli itu jangan sampai ngegerakin harga sampai 1-2 tick sekaligus. Atau gini aja deh, mungkin biar enak saya jawabnya. Jadi saran saya, kalau Anda mau beli saham dalam jumlah sangat besar, Anda tahu itu besar, Anda akan tahu kok gitu kurang lebih transaksinya sehari-hari berapa, segala macam, Anda ngerasa itu besar. Saran saya, kalau bisa masuknya jangan sekaligus. Itu akan membuat Anda mudah disadari sebagai copet. At least itu yang saya lakukan sebagai copet. Saya nggak akan masuk dalam jumlah besar sekaligus. Kalau bisa, Anda kalau punya beberapa sekuritas, masuklah dengan beberapa sekuritas. Jangan sekali beli. Jangan sekali beli di satu sekuritas, kalau bisa beberapa sekuritas. Bandar bisa tahu yang punyanya sama? Bisa, tapi butuh effort. Kalau Anda misalnya, Anda brokernya yang gaya-gaya gitu kan, pakai ini, misalnya saya pakai Morgan Stanley gitu biar gaya gitu, event lokal Morgan Stanley saya masuk sekali masuk misalnya 7M gitu, saya akan ketahuan di saham-saham yang transaksinya 50M-an saya masuk 7M sekaligus, saya akan ketahuan. Cuma kalau mau beli 7M misalnya buat investasi jangka panjang ya pecah-pecah lah, pecah-pecah beberapa broker, jadi nggak ketahuan itu orang yang sama, at least nggak dengan kentara ketahuan, jadi bandarnya harus buat effort untuk ngecek. Seperti itu. Jadi apalagi jangan tunjuk-tunjuk screen cap Anda ke publik. Kalau saran yang saya lakukan sih, portfolio ngapain ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Saya nggak pernah dengar Warren Buffett nunjuk-nunjuk portfolio. Saya nggak pernah lihat Lo Keng Hong, even Pak Benny Cokro pun nggak pernah tunjuk-tunjuk portfolio ke publik. Buat apa itu? Buat apa itu gunanya? Itu paling buat nyombong kan gitu. Kalau Anda sebagai trader itu nggak ada untungnya kalau Anda cuma trading. Nggak ada untungnya sharing-sharing itu, karena malah bisa membahayakan diri sendiri kayak gitu. Pak Ketut Karang, Pak Arga, kenapa kalau asing beli pasti naik, kalau lokal beli naiknya nggak seberapa? Biasanya turun Pak kalau lokal beli. Mas ini sedang ngomong saham-saham yang dibandari asing, tentunya kalau asing beli harga naik, kalau dia pengen naik. Karena apalagi sekarang di masa promosi, dia pengen beli sedikit pun naik. Caranya gimana ya? Offernya dikosongin sama dia. Kalau lokal beli, offernya ditebelin, jadi nggak naik-naik. As simple as that. Karena asing pengen harganya naik, kalau dia butuh beli, ya dia beli dikit, tapi harganya terbang. Dia beli ini. Cuma kalau lokal yang beli, di saham yang dibandari asing, ya kayak kita beli aja saham. Kita beli nggak bisa naik. Karena di offernya tebal, ya kita nggak punya duit buat nembusin offernya, jadi harganya nggak naik. Seperti itu wajar. Karena yang ngatur harga kan bandarnya. Pertanyaan Pak Ardi Sihotang.
Bang Arga, kalau melihat asing yang jagain IHSG supaya nggak down, supaya mereka bisa lanjut jualan dan memberi konfirmasi kepada kita bahwa mereka masih akan terus jualan, maka bila nanti vaksin COVID, mirip pertanyaannya, sudah jalan dan banyak kaum retail yang narik duitnya ke bursa untuk diputar ke real market, kemungkinan terbesar asing akan belanja lagi dari mereka, supaya IHSG nggak langsung crash. Supaya jualan mereka bisa lanjut pelan-pelan. Bagaimana menurut Bang Arga? Terima kasih. Oh ya sebenarnya, oke, lanjut. Ya, pertama, ini pembahasan di gathering lalu. Kalau gathering awal tahun, awal bulan ini, kalau market outlook, kalau Bapak ikut. Jadi pertama, yes, memang ketika sektor real pulih, setelah ditemukannya vaksin, tentunya akan ada domestic outflow, dana lokal yang selama ini dimasukin ke bursa dan mungkin pemainnya nggak happy di bursa dan milih keluar. Itu wajar, sangat wajar terjadi. Kalau itu terjadi, pertanyaannya apakah asing mau beli? Di sini kan dianggapnya asing mau beli, kemungkinan besar asing belanja lagi. Pertanyaannya buat apa asing beli? Kalau domestik mau keluar, kalaupun nggak tahu ya, mungkin asing baik, nggak kayak saya, mungkin saya kebiasaan kere jadi pelit gitu, mungkin asing dermawan gitu. Jadi di harga atas, anggaplah domestic outflow-nya sekarang di harga 5.000 IHSG 5.100 dia beli, mungkin. Nggak apa-apa, gue jualan kemarin, 2 bulan terakhir gue jualan, sekarang saya beli deh di IHSG sekarang. Mungkin asing mau, ada kemungkinan itu ada, karena asing mau bebas kan. Cuma kalau saya jadi asing, kalau memang saya mau beli, saya biarin dulu lah. Biar lokal sama lokal saling menghajar dulu, keluar dulu, harganya jatuh dulu, baru saya beli. Ngapain jaga market? Jaga supaya market nggak crash, dengan tahu sekarang saya jagain, belum tentu 3 bulan lagi, ketika ekonomi semakin membaik, sektor real semakin membaik, saya ada korban baru investor lokal yang masuk. Kan itu yang jadi kekhawatiran saya, yang saya bahas di market outlook awal bulan kan itu. Asing punya duit, yes. Asing bisa beli barang yang dijual lokal mau keluar? Bisa. Cuma apakah mereka mau masuk di saat ini? Anggaplah kalau hari ini terjadi. Sampai hari ini belum terjadi. Itu juga yang saya bahas di market outlook. Saya cukup yakin sampai akhir tahun belum ada tuh tanda-tanda domestic outflow yang besar. Sampai hari ini pun menurut saya belum terjadi. Jadi asing punya kepentingan ngejagain. Karena masih banyak dana segar yang bisa mereka serap, dana segar orang lokal yang bisa mereka panen. Cuma kalau nanti, kalau udah nggak bisa panen, orang lokalnya udah pengen keluar, lokal mau buang kiri, mau guyur, harga saham mau jualan, yang beli bisa lokal lain, bisa asing. Kalau asing beli, ya kalau lokal lain ya pasrah aja, berantem saling menghancurkan gitu. Lah asing tutup angkat tangan, jatuh sendiri. Ini HSG-nya, nggak usah pusing-pusing. Atau kalau mau dipicu, ikut jualan asingnya. Asingnya ikut ngebanting biar crash sekalian. Baru nanti ketika kepepet, masuklah dianya. Mungkin kalau dari 5.100 mungkin turunin dulu ya HSG-nya ke 4.100 gitu kan. Baru dibeli di 4.100. Menurut saya itu lebih make sense strateginya daripada harus ngejagain market, ngejagain IHSG yang sudah nggak dalam masa panen lagi seperti sekarang, orang pengen keluar, harus dijagain asing. Itu sebabnya saya akan, kalau saya ngelihat tanda-tanda domestic outflow, saya akan sangat berhati-hati dalam trading. Cuman untuk bulan ini, saya belum menggunakan strategi itu. Pertanyaan lanjutan, Pak, saran saya Bapak ambil keuntungan saja dari setiap Bapak dengan viewer, dari YouTube mungkin ya, dengan viewers yang banyak, dana dialokasikan ke Kupang tersebut mungkin lebih berkah Pak, thanks. Oh thank you, masukannya dari Pak Mufid Muhammad. Akan saya pikirkan, ada juga komen sejenis yang nyaranin ya, YouTube-nya dimonetize aja, nanti uangnya buat donasi. Ide bagus sih sebenarnya. Nanti saya pikirkan sih, karena ya seperti saya bilang, saya pribadi nggak pengen jadi
Ya saya YouTuber, saya nggak mau munafik saya bukan YouTuber, tapi cita-cita saya bukan pengen jadi kayak Atta Halilintar, kayak Baim Wong yang dapat uang miliaran setiap bulan, mungkin ya miliaran setiap bulan dari YouTube. Nggak salah kalau ada trader seperti itu, ada investor, ada edukator seperti itu, sama sekali nggak salah. Saya jauh lebih respect edukator di YouTube daripada mereka yang jualan stock pick. Karena bagi saya mengedukasi di YouTube itu bisa membuat orang jauh lebih sukses, kemungkinan bisa membuat suksesnya jauh lebih besar daripada buatan stock pick di ini disuapin. Beli ini, cut loss di sini. Saya nggak pernah ngelihat orang di kehidupan bisa sukses karena diperintah-perintah orang ngapain setiap harinya. Saya percaya di bursa saham pun sama. Jadi saya jauh lebih respect YouTube, dan menurut saya nggak ada yang salah dengan buat konten, buat edukasi, menyebarkan analisa demi mendapatkan uang dari YouTube. Hanya itu bukan keinginan saya sejak awal. Jadi saya nggak mau pusing-pusing, monetize, mikirin viewers. Oh kita debat, saling serang biar viewers banyak. Saya nggak mau pusing-pusing kayak gitu. Saya pengennya trading aja. Cuman kalau buat donasi nanti saya pikirkan karena, habis. Karena menurut saya salah satu juga yang menurut saya agak nggak enak saya ke YouTuber lain karena banyak yang seakan-akan YouTuber saham lain itu seakan-akan ini seakan-akan nggak sebaik saya karena mereka monetize. Kayak gitu. Padahal ya monetize sesuatu yang wajar, YouTube menyediakan, ada uang bisa diambil. Bisa diambil dan dia bisa jadi profesinya itu kan. Bisa aja. Dan menurut saya itu sangat-sangat sah aja. Cuma saya kebetulan nggak sedang tertarik ke situ. Nggak tertarik sejak awal, saya tujuannya mau sharing aja. Dan saya pribadi merasa jauh lebih nyaman untuk nonton video yang nggak ada iklannya. Cuma ide itu akan saya pertimbangkan ke depan, tapi mungkin nggak dalam 1-2 bulan ke depan seperti itu. Ini super sekali Pak harga, terutama saat closingnya mature dan well educated. Thank you persen menghadapi permasalahan yang terjadi. Untuk podcast berikutnya mohon juga bahas tentang saham repo dan bahayanya jika masuk di situ. Bagaimana ciri-cirinya repo tersebut? Tetap semangat mengedukasi. Aduh. Ini cukup susah jawabnya, cuma nanti deh mungkin lain kesempatan saya jawab kalau pertanyaan tentang repo. Ini pertanyaan tentang Om Benny tadi. Ini podcast post saya di Instagram hari ini. Reply to your story. Kalau saya baca caption ini, Pak Arga sepertinya malah mendukung penjahat seperti Pak Benny. Padahal dia jelas-jelas kriminal yang sangat layak dihukum seumur hidup. Saya bukan haters Pak, tapi saya terkadang heran. Pak Arga ini sebenarnya pro sama retail atau pro sama bandar? Kenapa seakan-akan membela Benny Cokro yang jelas-jelas sudah membuat miskin ribuan investor retail? Mohon kalau bisa dijawab di podcast selanjutnya. Oke, menarik pertanyaannya. Saya jawab satu dulu. Sebenarnya saya pro sama retail atau pro sama bandar? Tergantung Anda nanya saya yang mana. Kalau Anda nanya saya sebagai YouTuber, sebagai edukator, sebagai penulis, saya pro sama retail. Saya lakukan sebisa mungkin karena itu tujuan saya. Saya lakukan sebisa mungkin untuk mengedukasi retail. Baik yang gratis, baik yang berbayar, saya lakukan sebisa mungkin untuk supaya apa yang saya sharing bisa berguna buat Anda, teman-teman investor retail. Yes, kalau Anda tanya saya sebagai edukator. Tapi kalau mungkin setengah waktu saya digunakan sebagai edukator, setengah waktu saya gunakan sebagai trader kan. Kalau saya trader, saya nggak peduli. Saya nggak pernah mikir nih, misalnya nih, saya beli saham di bawah, terus harga sahamnya terbang. Misalnya, saya beli harga di 200, terus terbang ke 270 dalam 2 hari gitu. Terbang ke 270. Saya nggak pernah sakit hati. Saya nggak pernah sedih mikir, aduh kasihan banget yang jual ke saya ya. Dia jual di 200, sekarang 270, saya nggak pernah peduli. Ya saya bukan maksud jahat, cuma ya itu approach saya dalam trading. Saya nggak atau misalnya saya pernah misalnya saya kebalikannya misalnya.
Saya jual di ini, saya jual di 250, ini misalnya saya cut loss di 200, tiba-tiba setelah saya cut loss di atau misalnya saya beli saham di 200, udah itu turun ke 150. Saya nggak pernah dendam, nggak pernah kesel, ngedoain, gua sumpahin loh, yang jual gua ke 200 sakit-sakit, gatal-gatal kena COVID, nggak pernah. Karena bagi saya trading is personal, ya saya aja personal, ya pinter-pinternya saya, skill saya, analisa saya pakai strategi buat meningkatkan portfolio saya. Saya nggak peduli orang lain ketika saya trading. Makanya saya nggak suka sharing, ya kecuali bahan edukasi, saya cerita saya punya ini, saya nggak suka posisi saya diketahui orang. Nggak, menurut saya nggak ada untungnya kayak gitu posisi saya diketahui orang, karena saya sebagai trader, itu saya yang trading. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang kalau Anda dua kayak saya, kadang-kadang ada konflik kepentingan. Cuma saya mencoba, kalau saya punya saham, saya prefer nggak kasih tahu. Kecuali bahan edukasi, itu pun yang misalnya, yang dikit-dikit saya bilang, saya punya ini, itu buat bahan edukasi. Cuman, most of the time saya nggak mau cerita, karena menurut saya itu saya sebagai trader, saya nggak punya kepentingan mengeducate Anda sebagai trader, karena itu dua hal yang berbeda. Itu satu. Jadi kalau ditanya saya sebagai trader, ya jelas saya pro bandar. Saya pro yang menggerakkan harga saham. Semakin bandar yang ini, semakin banyak modal bandar, semakin bandar menggoreng-goreng, saya semakin suka. Karena goal saya ngikutin bandar, kalau bandar untung, saya untung. Sebagai trader. Tapi saya yang Anda lihat di YouTube, saya yang Anda lihat di post-post, itu saya sebagai edukator, coba mengedukasi. Itu satu. Terus kalau menanggapi Pak Beni Cokro sebagai penjahat, penjahat yang layak di ini seumur hidup, layak dihukum seumur hidup. Kalau hukuman seumur hidup atau enggak ya kita nggak tahu vonisnya. Cuma kalaupun dia dihukum seumur hidup, saya rasa itu udah ranah hukum. Saya nggak punya saya nggak punya background hukum, meskipun kebetulan ya banyak lah sekitar saya orang hukum. Cuman ya intinya ya itu udah urusan hukum. Saya nggak penting menjelaskan nggak penting menjelaskan nggak penting untuk mengatakan bahwa itu layak atau enggak dihukum seumur hidup kayak gitu. Cuman pendapat saya nggak penting. Cuman kalau dibilang beliau penjahat, yes, ada hukum yang ada kesalahan beliau dari sisi hukum, yes, saya setuju. Beliau melakukan kesalahan sisi hukum, dan karena kita tinggal di negara hukum, ada kesalahan, dia dihukum, mungkin akibatnya dihukum seumur hidup, itu udah urusan hakim, jaksa, pengacara, dan lain. Itu bukan urusan saya. Tapi saya pribadi, apakah saya menganggap dia penjahat? Karena menurut saya, yang beliau lakukan hanya bisnis ya. Kita anggap beliau sama investor retail deh. Beliau naik turunin harga, auto reject atas, auto reject bawah. Beliau nggak pernah menjanjikan ke Anda yang beli, Anda yang beli bahwa harga sahamnya bakal diterbangin. Beliau hanya buat film kok, hanya buat show naik turunin. Beliau nggak pernah ngetok rumah Anda untuk beli saham gua, mau gua goreng, lu beli deh, lu jual aja rumah Anda, beliin saham beliau, nanti gua goreng, lu profit taking. Nggak pernah, saya nggak pernah dengar ada yang dijanjikan seperti itu. Beberapa tahun lalu pernah ada kasus heboh, saham yang tadinya nggak ada harganya digoreng kalau nggak salah ke 600-an, terus beliau berbaik hati menjual di harga diskon di 400-an. Kalau nggak salah ya, saya lupa range harganya, cuma kurang lebih kayak gitu. Harganya naik di 600, dari tadinya nggak ada harga, dinaikin ke 600, terus di 600 beliau nawarin ke orang-orang, gue jual 400, gue jual 400, gue jual 400. Jadi orang happy kan, harga di market 600, dijual 400. Orang berbondong-bondong pengen beli. Beliau nggak pernah menjanjikan setelah gue jual ke lu 400, harga bakal tetap 600, nggak pernah dijanjiin. Beliau cuma bilang harga sekarang 600. Gue jual ke lu 400. Setelah gue jual ke lu 400, dijatuhin ke 100, ya salah yang punya di 400. Kenapa nggak nahan? Kenapa nggak goreng sendiri?
Dari 600 turun sampai 200. Yang 400 maki-maki. Saya pernah kenal orang, udah nyumpah-nyumpahin saya ketemu. Dia hilang hampir 10M. Karena beli di 400 waktu itu, udah itu harga sahamnya jatuh ke 200. Tapi yang saya dengar, beliau cuma nawarin, ini gue tawarin saham gue di 400, harga di market 600. Beliau nggak pernah janji nanti setelah lu beli, harga bakal gua tahan di 600, lu boleh jualan lagi ke gua di 600. Nggak pernah itu janjinya. Jadi menurut saya, banyak retail yang benci dia hanya karena kalah pinter sama beliau. Menurut saya ya, setiap orang punya pandangan. Beliau juga nggak pernah minta diucapkan terima kasih. Saya kenal banyak retail-retail yang untung besar yang kangen banget beliau balik lagi ke market untuk ngegoreng-goreng saham. Banyak juga orang seperti itu. Beliau juga nggak pernah dimintain terima kasih gitu. Makasih ya, saya bisa beli mobil gara-gara saham yang Anda goreng. Nggak pernah juga kan. Jadi menurut saya, bagi saya sih yang dia lakukan, bagi saya ya, untuk saya sebagai retail, yang pernah cuan di saham dia, pernah rugi di saham dia, bagi saya yang dia lakukan, kalau saya yang nentuin hukum, masalahnya kan bukan. Kalau saya yang nentuin hukum, nggak salah. Dia cuman pinter aja. Cuma jenius aja membuat banyak orang kejebak. Tapi nggak ada janji yang disampaikan. Nggak ada nggak ada strategi, nggak ada pemaksaan, nggak pernah ada orang dipaksa sama beliau, lu harus beli saham gua, nanti pas gua banting lu harus beli, nggak pernah. Nggak ada paksaan, nggak ada ini. Jadi menurut saya sih, saya nggak ngelihat ada apa ya. Ya itulah, bagi saya beliau ya hanya bandar, ya itulah bandar. Yang kurang di Indonesia adalah edukasi tentang bandar. Itu yang sedang saya coba lakukan. Edukasi tentang bandar yang mengatakan bandar saham bisa ngatur harga seenak perutnya. Bisa nerbangin, bisa ngejatuhin, bandar mah bebas. Itu males banget diedukasi, baik otoritas bursa atau edukator-edukator malah setengah mati bilang bandar nggak bebas. Kalau setiap investor yang masuk ke bursa saham tahu bandar mah bebas, bisa nerbangin kapan aja, bisa ngejatuhin kapan aja. Kalau dia untung, dia happy. Kalau dia rugi pun dia udah tahu. Ya karena bandar bebas kan. Nggak bisa, jangan nyalahin bandar. Lu pengen harga sahamnya naik, tapi kalau turun nyalahin bandar kan nggak fair kalau menurut saya. Hanya karena kita rugi, bandar yang salah. Kalau kita untung, gue yang pintar, sama aja. Yang naikin bandar, yang nurunin bandar. Kalau Anda salah posisi di banting, ya terima aja. Wah, gue kecelek nih, kalah sama bandar, kegocek atau apalah. Ya senyum-senyum aja kayak Anda pertandingan, bisa kalah, bisa menang. Seperti itu. Karena tanpa bandar atau kalau bandar dikriminalisasi, percayalah lebih banyak korbannya. Kalau bandar nggak ada atau bandar tiba-tiba kabur atau tiba-tiba diparkir semua sahamnya, seperti kasus Desember lalu, itu akan lebih banyak korbannya daripada bandar dibiarkan bebas. Jadi menurut saya solusinya bukan kriminalisasi tapi edukasi. Biarlah semua orang tahu harga saham dikendalikan bandar, bisa naik kapan aja, bisa turun kapan aja, terserah bandar. Jadi yang mau silahkan, yang nggak mau ya jangan trading. Kalau udah ngerasa udah nggak cocok sama risk ratio saya nggak suka, saya pengen deposito aja, ya silahkan beli deposito. Menurut saya itu lebih fair. Daripada ditutup-tutupi, nanti kalau nyangkut yang bandar yang disalahin. Seakan-akan, wah ada fundamentalnya bagus segala macam. Ini bullish nih, candlenya hijau semua. Kayak gitu, nggak usah diedukasi gitu dulu. Kalau tiba-tiba kenapa pas gue beli hijau semua sekarang merah gitu kan kasihan. Tanpa dia tahu kalau bandar bebas, dia bebas naikin, dia bebas ngebanting. Kalau orang udah tahu itu dan dia mutusin tetap trading, terlepas dari strateginya apa, mau jadi sultan panjang sabar, mau nyoret-nyoret candlestick, mau lihat laporan keuangan atau ngikutin pergerakan bandar, apapun strateginya, kalau dia paham, kalau bandar bebas menaikkan dan menghancurkan harga setiap saat, dia akan kalau rugi pun dia nggak akan serba nyalahin, dan menurut saya itu akan membuat iklim pasar modal lebih sehat. Nggak perlu banyak orang berantem, maki-maki, dan lain-lain. Itu aja. Oke, untuk podcast kali ini di sini aja, sampai sini aja.
Silahkan kalau Anda yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like kalau Anda suka, bisa dislike kalau nggak suka. Sehat selalu, see you next time.